Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safira Kurnia Ardani, NIM 19302241036 dari kelas Pendidikan Fisika C 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi statistik untuk gas dan statistik kuantum pada sistem lain. Nah, langsung saja mari kita ke penjelasannya. Cakupan materinya ada dua, yaitu yang pertama teori Einstein dengan kapasitas panas spesifik zat padat dan teori Debye dengan kapasitas panas spesifik zat padat. Oke, pertama kita akan membahas mengenai teori Einstein terlebih dahulu. Kapasitas panas spesifik dari jumlah zat padat pada volume konstan mendekati nilai dulang petit 3R pada suhu tinggi, tetapi menurun ke 0 pada suhu sangat rendah. Jadi, pada saat suhu tinggi, nilai akan mendekati nilai dulang petit sama dengan atau 3R, namun ketika suhunya rendah, itu nilainya akan menurun ke 0. Nah, Einstein mengusulkan bahwa atom-atom zat padat dianggap dalam pendekatan pertama sebagai sebuah kumpulan dari osilator terkuantisasi yang semuanya bergetar dengan frekuensi yang sama. Nah, persamaan internal energi ini dilambangkan dengan U sama dengan 1 per eksponensial theta per T min 1 ditambah 1 per 2. Kemudian, atom-atom zat padat bebas untuk bergerak dalam 3 dimensi, yaitu dimensi E, Y, dan Z. Nah, pada kumpulan dari N atom setara dengan 3N osilator linear, maka dapat dituliskan U sama dengan 3N K theta E kali 1 per eksponensial theta E per T min 1 plus 1 per 2. Nah, karena tadi dituliskan setara dengan 3N osilator linear, maka dikalikan dengan 3. Di mana suhu Einstein atau theta E didefinisikan sebagai Hnu per K. Rata-rata energi dari sebuah atom adalah epsilon bar sama dengan U per N. Jadi nilai U ini dibagi dengan N menghasilkan 3K theta E dikali 1 per eksponensial theta E per T min 1 ditambah 1 per 2. Dan kapasitas panas spesifik pada volume konstan adalah Cnu sama dengan 3R kali theta E per T dipangkatkan 2 kali eksponensial theta E per T dibagi eksponensial theta E per T min 1 dikuadratkan. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar ini. Gambar ini merupakan gambar energi dalam dan kapasitas panas spesifik osilator harmonis. Nah, grafik perbandingan tanpa dimensi E bar atau epsilon bar per K kali theta E dan Cnu per R diplotkan sebagai fungsi T per theta E. Ordinat kurva terakhir pada suhu berapapun sebanding dengan gradien sebelumnya. Bentuk umum grafik Cnu bersesuaian dengan kurva percobaan. Nilai dari theta E dipilih untuk bahan khusus sehingga diperoleh nilai terbaik antara kurva teori dan percobaan. Kemudian dari kurva ini tidak mungkin untuk menemukan nilai theta E yang memberikan kesesuaian yang baik pada kedua suhu rendah dan suhu tinggi. Jadi tidak dapat ditemukan nilai theta E atau suhu Einstein yang memberikan kesesuaian yang baik antara kedua suhu tinggi maupun rendah. Baik, selanjutnya ketika suhu jauh lebih besar dari suhu Einstein, maka suhu Einstein per suhu kecil, maka Cnu mendekati nilai dulang petit atau Cnu sama dengan 3R. Ketika suhu jauh kurang dari suhu Einstein, suhu eksponensial lebar, maka Cnu sama dengan 3R kali theta E per T dipangkatkan 2 eksponensial min theta E per T. Kemudian kita masuk ke bahasan kedua, yaitu teori Debye. Nah, salah satu masalah yang muncul dalam model Einstein adalah asumsi bahwa semua fonon bervibrasi dengan frekuensi yang sama. Hal ini sudah sesuai dengan hasil eksperimen, akan tetapi masih ada sedikit penyimpangan antara
data eksperimen dengan model Einstein tadi. Nah, pada saat suhu yang menuju 0, hasil eksperimen memperlihatkan bahwa kapasitas panas berubah sebagai fungsi kubik atau pangkat 3 dari suhu. Jadi, kapasitas panas ini berubah menjadi T pangkat 3. Baik, lanjut. Oleh karena itu, perlu penyempurnaan pada model Einstein untuk mendapatkan hasil yang persis sama dengan eksperimen ini. Nah, untuk melakukan penyempurnaan ini lalu dibuat sebuah asumsi bahwa frekuensi fonon itu tidak seragam, dan asumsi ini digunakan oleh Debye untuk membangun teori kapasitas panas yang lebih teliti. Oke, menurut model Debye ini, energi total getaran atom pada gizi diberikan ungkapan E sama dengan integral 0 sampai omega D epsilon bar omega G omega D omega. Nah, selanjutnya epsilon bar omega ini merupakan energi rata-rata osilator seperti pada model Einstein tadi juga ada epsilon bar. Kemudian untuk G omega ini merupakan rapat keadaan. Nah, dalam selang frekuensi antara omega sama dengan 0 dan omega sama dengan omega D, G omega memenuhi integral 0 sampai omega D kali G omega. Integral 0 sampai omega D, G omega D omega 3 sama dengan Na. Na merupakan bilangan Avogadro. Oke, kemudian turunan pertama terhadap suhu persamaan G omega menghasilkan C1 sama dengan 3 nu per 2 pi kuadrat kali nu pangkat 3 dikali H bar kuadrat per KT kuadrat integral 0 sampai omega D dikali H bar omega pangkat 3 per E pangkat 3 kali omega pangkat gamma min 1 G omega. Nah, lalu persamaan di atas itu disederhanakan dengan mendefinisikan X sama dengan H bar omega per KT. Dan suhu Debye dituliskan K theta D sama dengan H bar omega D. Sehingga bentuknya menjadi C sama dengan 9R kali T per omega D pangkat 3 integral 0 sampai T omega gamma X pangkat 4 E pangkat 0 per E pangkat 0 min 1 kuadrat dx. Nah, pada suhu tinggi atau suhu jauh lebih besar dari suhu Debye, batas atas integral theta D per T sangat kecil. Dengan demikian juga variabel X. Sebagai pendekatan dapat diambil E pangkat X definisikan 1 plus X. Nah, sehingga integral yang bersangkutan menghasilkan integral 0 sampai omega dx kuadrat dx sama dengan 1 per 3 theta D per T dipangkatkan 3. Nah, hasil ini dimasukkan ke persamaan ini. Kemudian didapatkan hasil C sama dengan 9R kali T per theta D pangkat 3 kali sepertiga theta D per 15 dipangkatkan 3 sama dengan 3R. Nah, pada saat suhu tinggi ini ditemukan nilai C sama dengan 3R. Sama ya, sama yang teori Einstein tadi. Kemudian, tadi kan sudah sama sesuai dengan hukum Coulomb petit. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan pada saat suhu rendah atau suhu jauh kurang dari suhu Debye. Nah, batas integral pada persamaan dituliskan C sama dengan 9R kali T per theta D dipangkatkan 3 integral 0 sampai T omega gamma X pangkat 4 E pangkat 0 per E pangkat 0 min 1 dikuadratkan dx. Nah, menuju tak terhingga dan integral tersebut menghasilkan nilai 4pi pangkat 4 per 15. Dengan demikian 4pi pangkat 4 per 15 ini dimasukkan ke persamaan menjadi C sama dengan 9R kali T per theta D dipangkatkan 3 dikali 4pi pangkat 4 per 15, maka menghasilkan nilai 12pi pangkat 4R per 5 theta D T pangkat 3, atau ini persamaan ini disebut hukum Debye T pangkat 3. Nah, dari perhitungan ini mendapatkan nilai C banding dengan T pangkat 3 pada saat suhu rendah. Oke, langsung kita ke kesimpulan.
Nah, pada saat temperatur tinggi, menurut teori Einstein, panas spesifik zat padat adalah C0 sama dengan 3R. Sedangkan pada temperatur rendah, C0 mendekati 0 secara eksponensial. Nah, teori Einstein sesuai dengan eksperimen pada temperatur tinggi, namun tidak sesuai dengan eksperimen pada saat temperatur rendah, di mana berdasarkan eksperimen, C0 itu sebanding dengan T pangkat 3 pada temperatur mendekati 0. Kesalahan teori Einstein ini disebabkan oleh karena Einstein mengambil asumsi bahwa setiap atom merupakan vibrator yang bergetar dengan frekuensi yang sama. Lalu Debye mencoba untuk meneliti lagi tentang hal tersebut. Dia mengasumsikan bahwa fonon ini merupakan vibrator yang bergetar dengan frekuensi yang tidak sama atau tidak seragam, dan dia dapat menemukan hasil C0 sebanding dengan T pangkat 3 pada saat kondisi temperatur rendah. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Soal A yaitu tunjukkan bahwa jumlah foton dalam keadaan seimbang pada temperatur T di sebuah rongga dengan volume V adalah N sama dengan V kali KT per H baris C dipangkatkan 3 dikali sebuah konstanta numerik. Yang B yaitu gunakan hasil ini untuk mendapatkan ekspresi kualitatif dari kapasitas panas gas foton pada volume konstan. Oke, langsung saja kita masuk ke solusinya. Yang pertama yaitu dapat keadaan foton dinyatakan oleh GG sama dengan V per Pi kuadrat kali C pangkat 3 H bar pangkat 3 kali epsilon kuadrat D epsilon. Sehingga N sama dengan integral V per Pi kuadrat kali C pangkat 3 H bar pangkat 3 kali epsilon kuadrat dikali 1 per E pangkat epsilon beta min 1 D epsilon. Nah, kemudian didapatkan nilai V kali KT per H bar C kuadrat kali alfa, di mana nilai beta sendiri sama dengan 1 per KT dan nilai alfa sama dengan 1 per Pi kuadrat integral 0 sampai K hingga kali lambda kuadrat per E pangkat lambda min 1 D lambda. Nah, dari persamaan ini digunakan untuk mencari soal yang B. Nah, yang kedua ini dapat energinya ini didapatkan dari persamaan tadi, U sama dengan integral V per Pi kuadrat dikali C pangkat 3 kali H bar pangkat 3 dikali epsilon kuadrat dikali epsilon per E pangkat epsilon kali beta min 1 D epsilon. Nah, ini ketemu nilai KTV dikali KT per H bar C dipangkatkan 3 dikali 1 per Pi kuadrat dikali integral 0 sampai K hingga lambda pangkat 3 per E pangkat lambda min 1 D lambda. Ini tadi alfanya dimasukkan ke sini. Kemudian sehingga dari pernyataan C0 sama dengan dou per dt diperoleh nilai C0 itu sebanding dengan T pangkat 3. Ini ternyata sama dengan keadaan pada saat suhu rendah. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai aplikasi statistik untuk gas dan statistik kuantum pada sistem lain. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.